bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Müslümanların evlerine girip, mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Israel terus menyerang wilayah Rafah, zona yang kini dihuni para pengungsi. Dengan agresi militer Israel, tidak ada satupun daerah yang aman di Palestina, karena serangan demi serangan hanyalah kedok untuk menghapus bangsa Palestina. Perkembangan konflik Israel-Palestina kami hadirkan dalam Metropedia. Pemirsa, sengketa Palestina-Israel meningkat ketika Hamas menyerang Israel sebagai tindakan balasan atas kekejaman Israel selama ini. Ini adalah serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza yang kemudian dibalas oleh Israel sehingga menjadi perang terbuka sejak 7 Oktober 2023. Lokasi pertempuran pertama adalah wilayah Gaza Utara. Sebelum pertempuran dimulai, Gaza Utara ini adalah rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Militer Israel mengatakan masyarakat akan lebih aman kalau mereka evakuasi ke Gaza Selatan. Warga diminta evakuasi lewat jalan Salah al-Din yang merupakan jalan berjarak 14,5 km dari ujung Gaza Utara hingga ke Wadi. Nah, dari sinilah nanti akan semua dipindahkan ke wilayah selatan. Pemirsa, karena kondisi semakin tidak menentu, warga di Gaza Utara kemudian mulai mengevakuasi diri ke wilayah Gaza. Dan para korban juga dibawa ke rumah sakit yang ada tersedia di kota Gaza. Namun karena pertempuran di Gaza Utara meluas, wilayah kota Gaza pun menjadi ladang pertempuran selanjutnya. Serangan Israel menjadi semakin brutal dengan menyerang banyak tempat, tidak terkecuali permukiman, bahkan rumah sakit dengan dalih ingin menghancurkan kantong-kantong komando dan pertahanan Hamas. Yang mengungsi ke tempat netral seperti rumah sakit pun tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka karena Israel terus menyerang rumah sakit dan pusat pengungsian. Sehingga warga yang takut pun akhirnya memilih bergeser lagi ke selatan. Israel mengumumkan agar warga menghindari kota Gaza dan memerintahkan untuk mengungsi ke wilayah Gaza Selatan. Namun faktanya, pemirsa, menurut pengakuan warga yang mengungsi, mereka pun dibombardir Israel saat perjalanan mengungsi ke wilayah-wilayah di selatan. Jadi Israel perintahkan ke selatan yang dibilang lebih aman, tapi mau ke selatan pun mereka dibom. Anda bisa bayangkan, sepanjang perjalanan menuju selatan, mereka disuguhi pemandangan jenazah manusia di mana-mana. Mau mundur, tidak bisa karena Gaza Utara dan kota Gaza sedang dihabisi. Maju ke selatan juga takut. Jadi ini terlihat seperti sengaja semua warga Gaza perlahan demi perlahan mau tidak mau dipaksa untuk bergeser ke selatan. Sehingga wilayah Gaza satu persatu diambil alih tentara Israel dalam pertempuran ini. Namun seperti yang terjadi sebelumnya di kota Gaza, di selatan pun bukan jaminan warga akan selamat. Kota selatan seperti Khan Yunis juga diserang Israel. Satu persatu rumah sakit lumpuh, pusat pengungsian ditembaki dan dibom. Sumber makanan di stop, stok obat-obatan habis, warga kelaparan. Kemudian jalur kemanusiaan diserang, bantuan logistik dan obat-obatan juga diblokir Israel, yang kemudian bantuan-bantuan dari luar Gaza dikirimkan melalui udara dengan dijatuhkan menggunakan parasut. Namun saat warga hendak mengambil bantuan pun, mereka menjadi sasaran serangan Israel.
Kini Israel juga menyerang Rafah dari udara dan darat. Warga yang masih hidup terus dipaksa untuk mencari zona aman lainnya yang membuat kita bingung mau mengungsi kemana lagi begitu karena mereka sudah sampai di ujung. Satu hal pemirsa, korban tewas akibat serangan Israel ini bukanlah sebuah angka belaka kita baca tiap hari terus bertambah. Angka-angka ini adalah nyawa manusia. Manfaatkan apa yang bisa Anda cari tahu untuk membantu perjuangan Palestina. Dukung sepenuhnya gencatan senjata dan hak hidup bangsa Palestina. Saya Anggi Hasibuan, sekian Metropedia kali ini.